langsung oleh Ibu Ria Dungdio sebagai Wakil Kepala Sekolah untuk urusan hubungan masyarakat. Kepada Ibu disilakan. Mari kita sebelum mengawali masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang kedua ini, kita satu hati, kita hening sejenak, kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk rahmat dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima, alami, dan rasakan sampai saat ini. Teristimewa kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas kehidupan dan rahmat kehidupan yang masih Engkau percayakan untuk kami semua. Sehingga di hari ini kami mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, Bapa yang baik, pada saat ini kami akan memulaikan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang kedua. Teristimewa pada hari ini, para peserta didik yang baru, siswa-siswi kelas 10 yang baru, mereka akan mengenal kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di persekolahan SMA Katolik Aquino Amurang. Semoga dengan pengenalan ini mereka mampu untuk memilih bahkan memilah ekstrakurikuler apa yang cocok bagi mereka, bahkan mereka bisa mengetahui segala kemampuan, kompetensi mereka di bidang yang mereka mampu untuk lakukan. Ya Tuhan, bantulah pula pemateri yang hadir pada saat ini, sehingga ia mampu memaparkan materi ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kebijaksanaan, akal budi daripada-Mu. Berkatilah pula siswa-siswi yang mengikuti pengenalan lingkungan sekolah ini dari rumah mereka masing-masing. Semoga mereka dapat mengikutinya dengan baik, bahkan ini semua boleh berguna bagi mereka, bagi masa depan mereka masing-masing. Semua ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Angel. Dan saat ini kita akan masuk pada materi di hari yang kedua. Yang pertama, pengenalan ekstrakurikuler pramuka. Ya, telah hadir di sini pemateri kita, Kak Aten. Nanti Kak Aten yang akan memperkenalkan diri sendiri. Kepada Kak Aten dipersilakan. Shalom, selamat pagi, dan salam pramuka. Jadi adik-adik kalau Kak Aten bilang salam pramuka, adik-adik harus balas dengan kepalkan tangan salam. Ya. Dan ini kegiatan kepramukaan yang ada di pangkalan kita ya, di SMA Katolik Aquino Amurang, tentunya dikenal dengan ambalan warane bulat. Dan kita punya batch khusus untuk ambalan kita ini. Dan sebelum Kak Aten mulai tentu ada perkenalan buat adik-adik yang masa ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah dan sekarang di hari yang kedua untuk ekstrakurikuler pramuka. Nah, pramuka ini tentunya berdasarkan kurikulum 2013 itu adalah wajib dari TK. Untuk sekarang ini dari TK, dari PAUD sampai SMA bahkan sampai di mahasiswa. Karena 2019 dari provinsi sudah mengirim ke pusat satu pembina mengikuti pelatihan pramuka untuk PAUD, anak-anak TK.
Nah, tentunya dengan saka yang ada di pendidikan, yaitu saka Widya Budaya Bakti. Nah, adik-adik, Kak Aten tentunya nama lengkap adalah Dr. Anders Maksiduran, bisa dengan yang tentunya sebagai pembina pramuka yang ada di depan kita di Ambalan Warani Wulan, Pangkalan SMA Katolik Akyono Amurang. Saya adalah pembina putra Kak Aten, pembina putri Kak Yola Patirani. Dan tentunya sebelum lanjut, Kak dulu perkenalkan tentang pengurus kita, pengurus Dewan Ambalan, ya, Warani Wulan SMA Katolik Akyono Amurang. Yang tentunya adik-adik sebagai pembimbing adalah Pastor Antonius Talangi. Sedangkan nama bikus tentunya kepala sekolah adalah Kak Heri Kolantung. Sedangkan Mabigus adalah Kak Tineke Mamanua, dan penanggung jawab adalah Kak Nofri Pasiowan. Dan tentunya saya sampaikan tadi pembina putra Kak Aten, pembina putri Kak Yola. Pendamping pembina Kak Norbert Malu dan Kak Agnes Sangian. Baru pemangku adat putra yaitu Jonathan Meningka. Sedangkan pemangku adat putri Kak Jovina Kalangi. Dan Pradana itu Kak Dev. Dan Pradana Putri Kak Anggita Potu. Kirani Putra Kak Joy Ratu. Kirani Putri Kak Anggreni Mande. Dan Bangkir Putra David Tutu, Bangkir Putri Dea Sumenge. Pembantu umum Jonathan Joseph, Stefan Rogerum, Tony Ketengko, dan Kak Dea Rumokoy. Nah, adik-adik, SMA Amur tentunya mungkin di ini paling aktif, salah satu Pangkalan Ambalan Warani Wulan, yang tentunya sebenarnya karena pandemi COVID-19 ini orang tidak bisa baku dapa untuk penerimaan tamu ambalan. Nah, tamu ambalan biasanya baking di utang, di Kobong. Kenapa mesti di sana? Di sana adik-adik akan belajar mandiri. Toh? Biasa kalau di rumah mandi mama siapkan air, ini cari sendiri, mandi di kuala. Masak sendiri, toh? Karena di sana adik-adik akan diatur bagaimana hidup mandiri, tidak manja lagi. Ya. Dan memang kalau orang baku dapa nah tidak tahu kapan dalam pertemuan tamu ambalan ini, karena adik-adik masuk kelas 10 harus dilantik sebagai pramuka tertinggi di Republik ini. Dan tentunya Kak perkenalkan bahwa pengambilan bantara itu nanti dilaksanakan COVID telah berlalu. Tapi orang tidak tahu kapan COVID ini akan berlalu. Ya, maka Iko Protap pakai masker, tahu? Jaga jarak, rajin cuci tangan. Jangan pandang enteng. Ya. Ini baru ada lagi. Kak masih kenal Pak kita?
kakak kelas Anda. Karena terlalu lama libur karena COVID ini. Maka jangan menambah ini. Makanya ikut protap dari pemerintah. Itu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Adik-adik, tentunya kalau dari Penggalang, Anda sudah dari SMP paling ada yang sudah mengenal banyak tentang pramuka. Dan apa itu pramuka? Ya, yaitu praja muda karana. Artinya orang muda yang berkarya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah singkat gerakan pramuka sedunia dan yang ada di Indonesia. Di mana riwayat hidup dari pendiri kepramukaan ini adalah Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Nah, beliau ini mencetus dan mengeluarkan gagasan untuk pembinaan para remaja di negara Inggris. Pembinaan remaja inilah yang kemudian tumbuh, berkembang sehingga menjadi gerakan pendidikan kepramukaan sampai sekarang ini. Adik-adik, di London, Inggris. Namanya yang sebenarnya adalah Robert Stevenson. Sedangkan ayah beliau adalah seorang di University Oxford. Pada dan sebagai ketua saat disebut yang saya hormati. Tapi itulah uniknya pramuka. Kak, ya. Unik. Dijelaskan tentang sejarah bagaimana itu sejarah Baden-Powell meninggal, maka anaknya yang dan dia sudah diajarkan oleh orang tuanya, yaitu yang tidak berolahraga, kan dia ini sangat pengalaman beliau saat beliau Vietnam, dia sebagai yang dia berhasil mengikuti kuda yang hilang. Saat dia mau mencari
sudah mulai dia menjadi tentara. Dan itu karena dia orang yang rajin menulis. Adik sesuai dengan cerita untuk bergabung, untuk berkemah dan berlatih dengan apa yang dia alami saat dia menjadi tentara. Badan dan Badan Pawal mengundang pramuka dari 27 negara. Dan saat itu Badan Pawal diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Dan pada tahun 1924 diadakannya Jambore Sedunia yang kedua yang dilaksanakan di Copenhagen, Denmark. Tahun 1929 Jambore Sedunia ketiga diadakan di Arrow Park, Inggris. Tahun 1933 Jambore Dunia keempat diadakan di Budapest. Diadakan Jambore Dunia kelima yang diadakan di Bloemendaal, Belanda. Dan tahun 1947 Jambore Dunia dilaksanakan di Meusen, Prancis. Tahun 1951 Jambore Dunia ke-7 dilaksanakan di Kampen, Austria. Tahun 1955 Jambore Dunia ke-8 dilaksanakan Jambore Dunia yang seharusnya dilaksanakan di Iran tetapi dibatalkan karena perang. Tahun 1983 Jambore Dunia dilaksanakan di Alberta, Kanada. Nah, adik-adik pramuka yang tentunya yang Kak sangat sayangi, sangat banggakan, di mana adik-adik sudah memilih SMA Katolik Aquino Amurang sebagai
tempat adik-adik menimba ilmu. Selama 3 tahun, maka di situ sejarah Jambore Dunia sampai pada tahun 1983. Dan seterusnya, kan adik-adik boleh cari di Google selanjutnya. Ya. Dan tentunya Jambore Dunia yang dilaksanakan di Inggris tahun 2000 berapa itu? Yang tentunya salah satu anak dari SMP Katolik Aquina Amurang. Sekarang dia PNS. Anak dari SMP Negeri 1 Amurang. Ya. Elina Yosepus pernah mengikuti Jambore Dunia di Inggris. Itu dari Amurang. Ya. Dan memang kalau kegiatan-kegiatan kepramukaan baik di dunia maupun di Indonesia sementara waktu dipending dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Termasuk adik-adik yang sebenarnya sesudah kita aktif belajar akan ada penerimaan tamu ambalan yang Kak bilang tadi di Kobong, di Utang, bukan di rumah, di sekolah. Tahu? Apa yang Kak jelaskan tadi itu untuk melatih adik-adik. Tidak manja, saya tahu menimpang, saya tahu memasak, saya tahu mandi sendiri. Dan elementarian, ma air buka akang. Tahu, ada tuh begitu. Ma seragam. Kan jarang elementarian, Pak. Ma. Tahu? Tetapi kalau sudah Anda lebih mengenal jauh tentang kepramukaan ini, bagaimana hidup mandiri. Tahu? Cuma lagi sekarang kan canggih. Kadang-kala sudah jaga belajar, tinggal lahir. Oh, jadi Kak harapkan di masa pandemi ini, Kak mohon adik-adik untuk giat belajar di rumah. Oh? Jadi tadi sekilas tentang Jambore Dunia, baru Kak lanjut tentang sejak tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan beranggotakan 9 orang yang berada di Inggris. Dan pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Sedunia Putra dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia Putra dipindahkan lagi ke Nah, sejak tahun 1920 sampai 1965, Kepala Biro dipegang berturut-turut oleh Hubert Martin dari Inggris, Kolonel J.S. Nilsson dari Inggris, dan Majen D.S. Fry dari Kanada. Dan sejak tahun 1965, D.S. Fry digantikan oleh Telan, dan tahun 68 sampai sekarang ini dipegang oleh Dr. Lasionagi sebagai Sekjen Pramuka, yang mungkin untuk tahun 2000-an sudah diganti. Dan Biro Kepramukaan Sedunia hanya mempunyai 40 tenaga staf, yang tentunya ada di Jenewa dan 5 kantor kawasan, yaitu di Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan di Nigeria. Yang mungkin sekarang juga sudah tertambah. Itu tentang kantor-kantor pramuka yang ada di dunia. Lalu berikut tentang kepramuka Indonesia. Pramuka di Indonesia tidak lepas dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, pramuka juga ada ambil lewat pandu-pandu, ya, lewat organisasi kepemudaan yang ada dalam bentukan Indonesia. Belanda sudah ada 30 tahun 4 tentara Jepang yang ada di Indonesia, karena pramuka juga bergerak dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, adik-adik, jadi waktu pendudukan Jepang Perang Dunia Kedua,
oleh penguasa Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan di Indonesia dilarang untuk ada di Indonesia. Dan tokoh-tokoh pandu pramuka di Indonesia banyak yang bergabung dengan organisasi PETA, yaitu Pembela Tanah Air. Dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka organisasi kepanduan yang berbentuk kesatuan yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 di Solo berdiri kembali. Yaitu sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka setelah pengakuan kedaulatan adik-adik, di dalam alam liberal, terbukalah kesempatan membentuk organisasi-organisasi kepanduan. Maka berdirilah organisasi Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Katolik, KBI, dan lain sebagainya. Nah, menjelang tahun 1961, Indonesia telah terpecah menjadi lebih dari 100 organisasi kepanduan. Jadi kadang lemah, di pun kepanduan putra dan putri atau organisasi kepanduan yang ada di Indonesia ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Tapi pada tahun 1965, ya, ini IPINDO ini berhasil melaksanakan perkemahan pertama. Jadi IPINDO itu melaksanakan perkemahan Jambore Nasional pertama di Jakarta, di Pasar Minggu Jakarta. Tapi sesudah itu kepanduan Indonesia lagi mengalami kelemahan. Dengan federasi-federasi tersebut melebur lagi. Dengan adanya Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Dan Persatuan Kepanduan Indonesia ini hanya ada 60 buah yang ikut di dalam Federasi Perkindo. Yang anggotanya kurang lebih dari 500.000 orang. Jadi kepermukaan yang ada di Indonesia, yang pertama melaksanakan Jambore Nasional oleh Perkindo, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia. Gerakan Pramuka adalah suatu perkumpulan yang berstatus non-governmental, bukan badan pemerintah, dan berbentuk parti ranting dan dipilih dalam musyawarah. Baru dalam keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Republik Indonesia yang boleh menyelenggarakan kegiatan kepramukaan
bagi anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia. Jadi ingat baik-baik bahwa pramuka sebagai badan yang diatur juga pemerintah lewat keputusan Presiden Kepres nomor 238 tahun 61. Dan di dalam gerakan pramuka tersebut dilarang gerakan yang undang-undang dasar. Karena pramuka harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi tidak ada pramuka yang tidak mengenal Tuhan. Dan dalam gerakan pramuka kita mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan di sini kakak KCPR buat adik-adik orang bertemu berikut. Tentang baru berikut dasar ya. Jadi adik-adik pahami bahwa gerakan pramuka ini ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baru dalam pramuka, adik-adik kita mempunyai kode kehormatan dan salam. Jadi kode kehormatan pramuka ada di Wisatya, ada Bidharma, dan Trisatya. Baru ada Dasa Dharma Pramuka. Baru pramuka ada salam pramuka. Ada salam biasa yang tentunya jika adik-adik bertemu dengan sama pramuka, jika adik-adik lebih dulu melihat, maka adik-adik yang memberi salam. Baru salam hormat itu kepada Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan kakak-kakak pembina. Itu salam hormat. Dan salam janji apabila adik-adik akan dilantik menjadi contoh, menjadi bentara, maka ada salam janji yaitu Trisatya. Di situ salam janji adik-adik akan memegang bendera merah putih, baru letakkan di dan sebelah kiri di jantung. Ya. Wah, adik-adik itu melaksanakan sumpah janji ya di dalam kepramukaan. Dan adik-adik perlu ketahui untuk kepramukaan tujuan dari adik-adik mengikuti kepramukaan ini di dalam gugus depan tentunya yang pertama menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua menanamkan rasa cinta dan setia pada tanah air, yang ketiga adik-adik menanamkan rasa percaya diri sendiri, tanggung jawab dan disiplin, yang keempat melatih panca indera, hastakarya, dan berbagai kejuruan agar adik-adik dapat menggunakan perasaan, akal, dan keterampilan secara seimbang. Yang tentunya ambalan kita kalau mau lantik bantara, dorang jabat jual cookies, itu tuh dorang hastakarya, cari dana. Ya. Baru kelima melatih dalam hal kebersihan, kesehatan jasmani, dan mental. Dengan menggunakan sistem
prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Yang kepramukaan ini pasti satu waktu kita akan bertemu untuk mendengar materi-materi yang lain. Harus memiliki keterampilan pandai bukan semafor dan berkait permukaan apabila akan berkait akan mencari tanda tunjuk kelas 10 adik-adik akan mengisi tapi itu akan berhubungan dengan Pradana Putra dan kenalkan tadi Tembalan Warnai Bulan Pangkalan SMA Katolik Okinawa. Dan sekali lagi bahwa pramuka ini adik-adik adalah wajib karena ini masuk dari dalam kurikulum 2013. Katakan tadi bukan hanya SD sampai mahasiswa tapi TK juga PAUD sudah mulai digerakkan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Penata dia budaya bakti yang dilaksanakan pendidikan Dikdas Provinsi Sulawesi Utara. Saat itu juga mereka kirim satu pembina ke pusat untuk pelatihan pramuka PAUD. Tapi belum lanjut ke di tahun 2020 ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Jadi kakak berharap dengan materi ini ya adik bisa pahami yang tentu belum kenal pramuka mengenal tapi ya pasti SMP suam-suam kuku. Oh? Tapi kalau masuk di pangkalan kita diambil ya adik-adik harus lengkap ya dengan pramuka. Masuk batch ambalan. Batch ambalan kita yang Kak Yola sudah mengenai bulan ini Yola Sokaselia ambalan Bang Yayasan ya. Ambal kira masih lagi berapa luka ini di seluruh dunia wabah mendunia 19
Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Prajamuda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Perak men. Perak.
Halo, perkenalkan nama saya Jericho atau biasa dipanggil Coach. Oke, kali ini sekalian saya mau memberitahukan bahwa Aquino belum ada latihan secara berlebihan. Jadi saat ini Coach hanya memberikan latihan privat atau hanya 3 orang sampai 4 orang saja, tapi menggunakan sesi. Di berikut next time saya akan memberikan latihan online memakai aplikasi Zoom. Misalnya latihan fisik atau dribble, handling itu bisa dilakukan di rumah. Hanya itu dari saya. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih banyak. God bless Aquino. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Di muka. Ya pinggir dong anak. Ya tuh makeup jangan lupa. Belum deh. Prisi. Wih, gimana kan? Cari-cari begitu. Mohon untuk tidak mengeluarkan suara. Jadi ini adalah profil OSIS SMA Katolik Aquino Amurang. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi HDS. Jadi akan disampaikan oleh salah satu coach HDS. Ya, jadi sekarang kita masuk ke materi hari depan saya. Di depan kita sudah ada coach HDS, sekaligus juga merupakan pembina OSIS SMA Katolik Aquino Amurang, yaitu Mem Aprila Monica yang akan memberikan materi. Ya, selamat pagi.
siswa-siswa kelas 10 SMA Katolik Aquino Amurang. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Yola bahwa sekarang ini materi mengenai HDS ya. HDS itu kepanjangan dari hari depan saya. Nah, adik-adik yang baru di SMA Katolik Aquino Amurang mungkin bertanya-tanya, apa sih HDS? Ya. Nah, kalau yang dari SMP Katolik Aquino Amurang sedikit banyak sudah tahu mengenai HDS. Karena HDS selama 10 tahun terakhir itu sudah ada di Persekolahan Katolik Aquino Amurang. Jadi HDS sudah ada sejak tahun 2010 dan itu dimulai dari SMA Katolik Aquino Amurang. Nah, baru 5 tahun kemudian mulai juga HDS di SMP Katolik Aquino Amurang. Nah, untuk HDS di kelas 10 ya, itu terus berlanjut sampai di kelas 12 ya. Jadi Miss mau perkenalkan dulu ya. Nama Aprila Monica, nah, biasa dipanggil Miss Monik. Ya. Nah, Miss mau cerita singkat saja perkenalan sejarah singkat program hari depan saya di SMA Katolik Aquino Amurang. Pada tahun 2009 ya, Mr. Frank Persain yang sudah pensiun dari tugasnya, dia seorang Belanda, jadi datang dari Belanda, datang ke sekolah kita. Nah, dia tertarik ingin membantu siswa-siswi dalam menentukan pilihan sesudah lulus SMA. Ya, jadi HDS itu menuntun kalian dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, jadi kemudian HDS mulai itu tahun 2010 dengan senior coach dan advisornya itu langsung Mr. Frank datang dari Belanda, Mr. Frank Persain, bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Katolik, Keuskupan Manado, Perwakilan Amurang yang pada saat itu dipimpin oleh almarhum Pastor Frans Mahunda. Nah, sesudah itu HDS terus berjalan dan sampai saat ini HDS tidak hanya memberikan program coaching dan counseling untuk kelas 10, 11, 12, tetapi juga HDS memberikan beasiswa. Beasiswa itu untuk siswa kelas 10, 11, 12, dari kelas 10, biaya uang sekolah maupun buku atau fotokopi atau biaya lain sebesar 60%. Jadi 30% lagi itu ditanggung oleh orang tua. Nah, kemudian untuk HDS di kelas 12 itu nanti ada seleksi bagi siswa-siswi yang memiliki kesulitan keuangan untuk kuliah, baik itu kuliah ataupun S1, itu dengan beberapa kriteria itu bisa ikut seleksi. Dan sejak tahun 2010 itu sudah ada siswa-siswa SMA Katolik Aquino Amurang yang mendapat bantuan biaya kuliah sebesar 60% dari yayasan di Belanda, Stichting Amurang. Nah, yayasan ini di situ ada chairman-nya Mr. Ritsko Panflet.
Ya. Nah, jadi ini foto yang kita lihat tadi barusan itu adalah ya, tahun 2010. Nah, salah satunya itu adalah Ibu Yola ya. Nah, jadi sekarang udah jadi guru di sini ya. Nah, jadi HDS kalian akan mulai mengisi intake form. Intake bawa terus sampai jadi di kelas 10 intake form itu kali pada waktu PLS hari Senin terus dibagikan intake formnya dan di situ data bersama dengan cita-cita dan pilihan jurusan di kelas 10 ini, IPA, IPS, atau bahasa. Oke, nah sekarang kita sudah ada sekitar 10 orang guru yang merupakan coach HDS. Nah, ada saya, ada Ibu Deponto, ada Serbeni Mamoto, ada Ibu Tina Kemamanua, Bapak Budi Sorungan, Sensei Novri Pasioan, Ibu Yola, Patirani, ya, Ibu Novita Manorek, Ibu Priska Sangkoy, Ibu Dona, Poli. Nah, itu mereka adalah guru-guru yang tergabung dalam coach sebagai coach program Hari Depan Saya, HDS. Nah, sekarang HDS ada di SMA Aquino itu sudah 10 tahun. Ya, dan sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi persekolahan kita, baik buat guru-guru maupun para siswa. Guru-guru dilatih terus-menerus untuk menjadi coach, dan siswa juga mendapatkan bimbingan melalui program coaching and counseling dari program Hari Depan Saya. Ya. Dan ini merupakan kerjasama dengan yayasan di Belanda, Stichting Amurang, di bawah pimpinan Mr. Risco van Vliet, dan Mr. Frank Persan ada di situ juga, ya. Kemudian ada Mr. Erik, ya, bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, yang saat ini di bawah pimpinan dari Pastor Revi Tanu. Oke, nah adik-adik siswa kelas 10 itu sejarah atau introduction singkat tentang HDS. Sekarang Miss mau tunjukkan kembali intake form HDS-nya. Nah, kamu lihat kemarin intake form-nya itu ada 4 lembar. Yang mau diisi itu lembar pertama dan lembar kedua. Lembar ketiga, 4 tidak usah. Karena itu kan berisi sikap-sikap. Kalian sebagai siswa dan itu sebagai acuan ya, sebagai list untuk membantu kalian ya melihat sikap-sikap kalian sebagai siswa selama bersekolah. Nah, intake form HDS halaman pertama itu berisi data diri. Nah, berisi data diri. Kemudian yang lembar kedua itu cita-cita dengan pilihan studi dan alasan memilih jurusannya. Bisa ditampilkan yang halaman pertama itu ada nama, yaitu ada alamat, nama orang tua, alamat orang tua. Karena ada juga siswa-siswa yang tidak tinggal bersama orang tua, tetapi ada yang kos, ada yang di
asrama. Ya. Kemudian nomor HP, email, ya. Nah, kalau nama guru kelas, nama wali kelas, mungkin sebagian ini belum tahu ya wali kelasnya di kelas 10 siapa, tetapi nanti di hari Jumat ya, itu nanti kan akan mendapatkan informasi wali-wali kelas kalian. Kemudian itu ada ijazah, diploma ya, itu kan belum ya, karena kalian baru SMP ya, baru punya ijazah SMP. Oke. Nah, kemudian ada sikap-sikap, kegiatan yang kalian suka, itu ada di halaman pertama. Nah, di halaman kedua, itu yang paling atas itu, I want to become. Kalau kalian buka sekarang, halaman kedua, dari intake form HDS, kalian akan lihat, nomor 3, itu I want to become. Jadi saya mau menjadi apa? Cita-cita kalian, mimpi kalian mau jadi apa? Tulis. Dokter, atau perawat, atau bisnismen, atau pegawai negeri sipil, atau pengusaha restoran, atau IT programmer, kalian tulis. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris, kalian yang pilih. Nah, kalau sudah, kalian pindah ke yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah pilihan jurusan kalian. IPA, IPS, atau bahasa. Lingkari, mana yang kalian mau. IPA, IPS, atau bahasa. Kemudian di bawahnya ada tulisan because. Itu alasan. Kenapa pilih IPA? Kenapa pilih IPS? Kenapa pilih bahasa? Ya. Nah. Sampai di sini mengenai intake form HDS. Memang idealnya seperti tahun-tahun sebelumnya, kalian akan tatap muka. Tatap muka dengan wali kelas sebagai coach kalian, itu di ruangan ini, di ruangan HDS ini. Ya, tetapi karena situasi sekarang, pandemi COVID-19, jadi kita belum bisa tatap muka langsung di ruang HDS. Itu semua nanti akan difasilitasi melalui media seperti ini. Ya. Nah, sampai di sini adik-adik semuanya kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan yang ada yang mau bertanya dipersilakan sekarang. Nggak usah takut, nggak usah malu-malu karena ini pertama kali buat semuanya isi intake form. Jadi mungkin ada yang kurang jelas atau kurang yakin mau tulis apa, silakan. Tidak, semuanya ditulis di intake form. Karena intake form itu akan dipakai terus sampai kelas 12. Jadi semua jawaban ditulis di intake form. Ya, itu ada pertanyaan tadi. Terima kasih sudah bertanya. Yang lain? Ya, Bima itu yang nomor I like to become. Itu artinya saya ingin menjadi, berarti mesti tulis. Cita-cita kalian apa? I want to become a doctor. Atau I want to become dokter. I want to become nurse. Atau tulis perawat. Jadi terserah. Kalian mau tulisnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi bagian itu adalah cita-cita kalian. Ya.
Semoga ini jelas buat Bima dan yang lain. Ada lagi pertanyaan? Nah, untuk sementara kalau belum ada pas foto tidak apa-apa. Ya, tidak perlu pas foto. Ya, tidak apa-apa. Kalian kan akan kumpulkan nanti hari Jumat ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Tidak usah ada pas foto lebih dulu, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak ada pas foto, tidak apa-apa. Oke? Nah, yang lembar pertama kalau ada bagian nama kalian berarti tulis nama kalian. Kalau ada nama orang tua berarti tulis nama orang tua, ya. Nah, minta maaf ya. Kalau memang orang tua sudah meninggal dunia, kemudian kalian tinggal dengan wali, apakah itu opa oma atau om tante, silakan tulis nama opa oma atau om tante. Ya. Ada lagi? Intake form dikumpulkan bersama-sama dengan jurnal MPLS, yaitu hari Jumat, ya, hari Jumat. Jadi jurnal MPLS dan intake form itu dibawa, dikumpulkan hari Jumat. Karena kami harus melihat jurnal kalian sebagai bukti keikutsertaan kalian dalam kegiatan MPLS, dan intake form HDS harus dikumpul supaya kami juga bisa melihat pilihan jurusan adik-adik semuanya. Maunya jurusan mana? IPA, IPS, atau bahasa. Karena mulai minggu depan, kalian semua akan belajar online. Ya, daring. Jadi, mesti sudah harus tahu kelasnya di mana. Di kelas IPA, IPS, atau bahasa. Nah, itu mau ditahu dari mana? Dari jawaban kalian di intake form. Oke? Ada pertanyaan lain lagi? Nah, untuk marga ya, itu tulis marga papa ya. Pokoknya atau mama dalam situasi tertentu ya. Pokoknya marganya satu saja. Ya, marganya satu aja yang ditulis. Ya. Oke, satu saja. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Sorry. My best quality for this profession itu artinya sikap-sikap yang kalian miliki sekarang yang menurut kalian pas untuk cita-cita kalian nanti. Ya. Contoh, mau jadi perawat. Aduh, saya orangnya sabar. Saya orangnya telaten. Saya orangnya ramah. Oh, berarti sikap-sikap saya ini cocok buat saya mau jadi perawat. Nah, tulis. Jadi sikap-sikapnya sabar, telaten, ya, ramah. Nah, kalau ada yang tanya, Miss, saya belum tahu Miss sikap saya mana-mana. Nah, itu adalah yang tertulis di lembar ketiga dan keempat dari intake form HDS. Coba dibuka intake form HDS lembar ketiga dan keempat. Itu berisi sikap-sikap, qualities. Itu bisa kalian lihat di situ. Dan kalian pilih mana sikap-sikap yang kalian punya sekarang, yang bisa menunjang cocok untuk cita-cita kalian nanti. Pekerjaan yang kalian mimpikan nanti. Ya, itu sikap-sikapnya sekali lagi dilihat di halaman ketiga dan keempat ya dari intake form. Itu ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Terserah mau tulis bahasa Indonesia atau mau tulis bahasa Inggris.
Oke, semoga jelas untuk pertanyaan ini. Ada lagi? Nah, cellphone itu artinya handphone, HP. Jadi tulis nomor HP. Kalau misalnya, Miss, kita nggak punya nomor HP. Nah, mungkin ada nomor HP-nya orang tua, papa atau mama. Nah, kalian tulis nomor HP-nya papa atau mama. Tapi menurut saya kalian mungkin sebagian besar punya HP sendiri ya, punya nomor HP sendiri. Tapi tidak mengapa, kalau memang tidak ada nomor HP, orang tua ada, tulis nomor HP orang tua. Disertai keterangan dalam kurung nomor HP papa atau nomor HP mama. Kalau yang tinggal sama om tante mungkin nomor HP om, nomor HP tante. Atau yang tinggal dengan opa oma, tulis dalam kurung keterangan nomor HP opa atau nomor HP oma. Ya, kalau misalnya Miss, untuk sekarang nggak ada nomor HP yang aktif. Ini cuma pinjam misalnya. Ya, tidak apa-apa. Kosongkan saja. Ya. Oke, pertanyaan lain? Nah, special remarks itu adalah sikap-sikap yang tidak hanya sikap-sikap, tapi juga kegiatan apa yang kalian paling suka dalam belajar. Nah, ini memang agak berbeda karena kita sekarang belajarnya daring ya. Kalau kita belajar di kelas, mungkin kalian suka diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok atau presentasi, ya, itu mungkin yang kalian suka. Tetapi kalian mungkin suka, kalau sekarang daring berarti kalian suka apa? Oh, saya suka cari, search di Google misalnya, atau di website apa saja. Special remarks, ya, juga berarti bisa kalian tulis pelajaran favorit kalian boleh. Jadi, apa sih pelajaran favorit yang kalian suka waktu di SMP? Ada pelajaran-pelajaran yang baru, yang kalian baru akan terima di SMA, tetapi tidak mengapa. Kalau ada pelajaran yang favorit kalian suka, kalian tulis. Kalau misalnya, Miss, saya juga mau tulis pelajaran yang tidak saya suka. Oh, boleh, silakan. Tulis pelajaran yang saya suka, pelajaran yang saya kurang suka. Boleh, tulis. Ya. Nah, kalau mau kasih alasannya, kenapa suka, kenapa tidak suka, silakan. Tidak apa-apa. Kalau tidak mau tulis alasannya, juga tidak apa-apa. Ya. Sekali lagi, Miss Monik mau bilang, tidak ada jawaban yang salah pada waktu kalian menulis di intake form ADS. Jadi apapun yang kalian tulis, itu benar. Baik, bagus. Jadi jangan khawatir, aduh KG, kita mau tulis begini, duh, salah stoona ini Kang, atau apa. No, don't worry, jangan khawatir. Apa yang kalian tulis, sudah, itu baik. Ya, oke. Semoga jelas untuk Anggun. Ada lagi yang lain? Nah, kode pos itu sebenarnya kalian bisa lihat di Google ya, Google. Di Google Chrome itu kode pos. Misalnya kode pos Pareran atau Sinon Sayang atau Amurang itu ada tuh di Google Chrome. Kalau kalian mau cari di Google Chrome itu di Google ada, ya. Tinggal ketik kode pos Kecamatan Amurang. Nah, Kecamatan Amurang Timur. Kecamatan nanti muncul kecamatan beserta kelurahan dan desa-desanya. Oke, tapi kalau misalnya untuk sekarang ini belum bisa mengisi kode pos, tidak apa-apa. Ya, nanti boleh menyusul berikutnya. Ya, jadi no problem.
Oke? Nah, Oke. ada pertanyaan lain lagi? Oke? Oke. Semuanya sudah? Ya. Nah, jadi inilah perkenalan singkat, ya, short introduction to HDS, ya, perkenalan singkat program hari depan saya di SMA Katolik Aquina Murang. Kalau misalnya masih ada lagi yang mau ditanyakan, boleh nanti hari Jumat pada waktu mengumpulkan intake form itu boleh. Tapi semoga sekarang semuanya sudah bisa mengisi intake form dengan baik dan pikir baik-baik jurusan mana yang akan kalian pilih, karena itu akan kalian jalani selama 3 tahun ke depan. Ya, oke, sampai di sini dulu. Thank you so much for your participation, ya, in this session. Ya, hope the best for you. Ya, God bless you always, dan sampai ketemu lagi dalam sesi program HDS yang berikutnya. Bye. Bye. Pakai ini menangan nih ya. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ribut-ributnya kok sedih. Diam-diam. Best for you, Kali ma'am. mau nih. Sudah ini ke bagaimana? Udah ini semua ganti, ini semua ganti baju. Justru mau pakai kebaya, Jo. Kusir. Selapan guys, selapan. Baju kebaya Jo, ini selapan ya. Semua sanggul rambu, Jo. Semua konde. Intan Talendo, sesulang di mata. Coba suara, Ricky. Kenapa tidak buka? Virginia Monanin Batere Valina Walengitan. He putih puput. He Immanuel Pelealu. Lanjut dengan Annyeonghaseyo. yang berikut tentang pendidikan karakter, pembinaan mental beragama, Talendo sekaligus kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu yang seperti slide. Kami mohon yang bercakap-cakap ini bolehkah Anda diam? Halo, boleh diam? Ini banyak yang bercakap-cakap. Anda masih standby dalam kegiatan PLS. Mohon ikuti dengan baik. Jangan dulu ada yang bercakap-cakap. Coba yang kalian. Ya, jadi untuk pendidikan karakter, pembinaan mental beragama, serta kesadaran berbangsa dan bernegara, itu akan dikirimkan langsung filenya kepada Anda lewat WA. Jadi Anda bisa baca di sana dan buatlah ringkasan materinya atau resumenya, nanti akan dikumpul dalam ada formulir yang sudah dibagikan. Di sana ada yang harus Anda isi, termasuk materi-materi pendidikan karakter, pembinaan mental beragama, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu Anda buat ringkasan materinya, ya. Jadi itu bagian dari tugas kamu. Jadi silakan baca ringkasan materinya yang ada yang akan dikirimkan oleh panitia ke WA lewat file. Silakan buka dan Anda buat ringkasan materinya. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini yang menekankan pada ekstrakurikuler. Mungkin ada tambahan dari
host. Semua tutup. Jadi jam sekarang menunjukkan jam 10.32. Jadi kegiatan MPLS kita untuk hari yang kedua ini kita akan akhiri. Karena itu kami dari panitia menyampaikan terima kasih kepada Anda semua, calon peserta didik SMA Katolik Aquino Amurang, tahun pelajaran 2020-2021. Dan kami mengharapkan besok kita ketemu lagi dalam kegiatan yang sama di hari yang ketiga dengan materi kurikulum sekolah yaitu ke-13, cara belajar aktif dan pembelajaran jarak jauh selama COVID-19 yang nantinya akan dipaparkan oleh Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Jadi itu saja. Kita akan doa tutup yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Yung. 3 kali sih. Baiklah, demikianlah untuk sesi materi di hari kedua MPLS online tahun 2020 yang sudah kita ikuti bersama selama kurang lebih hampir 3 jam ya, terhitung sejak jam registrasi dan persiapan. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan MPLS online SMA Katolik Aquino Amurang. Dan saat ini kita akan akhiri kegiatan kita dengan doa. Dan setelah doa ada pengecekan kehadiran dan penyampaian sedikit dari admin. Jadi tetap standby terus di depan Zoom Anda. Selesai apabila host sudah mengakhiri meeting ini. Namun kalau host belum mengakhiri, jangan dulu keluar. Ya. Jadi sekarang tetap di layar Anda. Kita akan siap dengan doa untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri untuk seluruh peserta. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk doa saya pandu dari tempat ini menurut agama dan kepercayaan saya yakni agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan-Mu sehingga kegiatan MPLS online tahun 2020 SMA Katolik Aquino Amurang boleh hampir selesai dengan baik. Seluruh materi telah kami ikuti sampai selesai dan tibalah saatnya Tuhan kami akan mengakhiri kegiatan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu seluruh guru-guru yang telah terlibat dalam penyampaian materi pada hari ini, kami mohon kebaikan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan mengalir kepada setiap guru-guru yang telah menyampaikan materi. Semua panitia, guru-guru juga yang telah terlibat dalam kegiatan MPLS online pada hari ini juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Terlebih bagi kami semua peserta MPLS online, Tuhan juga berikan hikmat kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, agar kami semua yang terlibat dalam kegiatan ini, baik seluruh peserta, panitia, guru-guru, pihak sekolah, pihak yayasan juga yang turut ambil bagian. Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, agar di kegiatan pada besok hari, kegiatan selanjutnya, yang juga merupakan hari terakhir MPLS secara online. Juga kami boleh ikuti dengan baik, sehingga selesai kegiatan, rangkaian kegiatan MPLS ini juga kami boleh ikuti sampai selesai dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk situasi saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan yang telah mengatur semuanya ini Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan yang senantiasa memberi semua. Dimanapun kami pada saat ini, Tuhan jauhkan kami dari virus-virus yang ada Tuhan, sehingga kami memperoleh kesehatan kewajiban kami.
kami boleh mengikuti rangkaian kegiatan MPLS ini Tuhan, sehingga boleh kami ikuti sampai selesai dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri kegiatan kami pada hari ini sambil mengucap syukur dan kami mohon berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Doa sudah selesai. Mohon untuk tetap standby di depan layar ya, karena akan diambil foto. Tidak ada yang ribut, tidak ada yang ribut, tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ribut, mohon untuk tidak ada yang ribut karena sementara diambil foto. Demikianlah kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah ikut dan jangan lupa pada besok hari. Selamat siang.